warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini, sembari kita bersama-sama beriktikaf. Bagi yang belum niat mungkin bisa berniat agar duduknya kita di masjid ini tercatat sebagai orang yang iktikaf. Sembari kita iktikaf, mari kita melanjutkan ikhtiar kita menyelami kedalaman samudera surat An-Nur, surat yang ke-24, surat yang kita berharap mudah-mudahan melalui An-Nur ini kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga untuk hidup dan kehidupan kita, yang membuat kita memaknai hidup saat ini tidak hanya sebatas hidup duniawi, tetapi kita terus berusaha untuk memaknai apapun yang kita lakukan dalam hidup kita di dunia ini dengan makna ukhrawi. Karena hidup di dunia yang akan bermakna kalau hidup itu bernilai akhirat. Hidup yang tidak bernilai akhirat adalah hidup yang sia-sia. An-Nur yang sedang kita bahas, terutama di ayat yang ke-46, kita menengok sejenak. Ayat ini betul-betul bicara tentang bagaimana hidup ini dikelola dengan baik agar punya nilai akhirat. Salah satu cara agar hidup kita ini bernilai akhirat adalah kita menemukan tempat yang tepat bagi hidup kita. Dan tidak ada tempat yang tepat bagi hidup kita agar hidup ini bernilai akhirat kecuali tempat bernama iman. Dan iman bagi kita adalah rumah kehidupan yang membuat kita menikmati hidup di dunia ini dengan cita rasa akhirat. Ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hanya dengan kita berada di dalam rumah kehidupan bernama iman, kita bisa menikmati hidup ini dengan cita rasa akhirat. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, cita rasa akhirat adalah cita rasa yang sangat tinggi, dan karenanya dia bisa dirasakan, dinikmati oleh orang yang beriman. Selain itu tidak bisa. Nabi sampai menyebutnya sebagai wajaban di amril mukmin. Ini memang sesuatu yang mengherankan bagi orang yang beriman. Kalau orang minum manis, rasa manis, itu biasa. Tapi kalau pahit rasanya manis, itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua terjadi karena orang yang beriman betul-betul memiliki cita rasa akhirat. Cita rasa yang membuat orang beriman hanya menyukai amal-amal yang bermanfaat untuk hidup sesudah mati. Oleh karena itu jangan paksa orang yang beriman untuk meninggalkan amal-amal yang bermanfaat ini, karena memang sudah menjadi cita rasa dia hanya menyukai amal-amal yang bermanfaat untuk hidup sesudah mati.
bukti bahwa seseorang itu menyukai adalah ada kerinduan. Ada kerinduan. Rindu betul. Kapan ini baca Qurannya, urusan kok nggak selesai-selesai. Itu berarti sudah ada suka. Rasanya ingin segera pegang Quran. Dan kalau sudah pegang Quran, itu berat kalau kemudian harus menutupnya. Kalau sudah baca Quran, rasanya enggan untuk mengakhiri. Kalaupun harus mengakhiri, itu lebih karena ada agenda lain yang lebih penting, lebih mendesak. Jadi menutup Quran itu terpaksa. Jadi tidak kemudian bolanya udah main belum? Udah, alhamdulillah. Itu berarti dia lebih mencintai bola daripada Al-Quran. Itu berarti cita rasa dunianya lebih kuat daripada cita rasa akhirat. Jadi berat sekali kalau sudah buka Quran menutupnya. Termasuk juga sholat berjamaah. Dan apa yang paling tidak disukai oleh orang yang cita rasanya sudah akhirat pada saat dia sholat berjamaah? Apa yang paling tidak dia sukai? Yang paling tidak disukai adalah kalau imam bacaannya pendek. Imam pelit amat gitu. Awalnya senang, alhamdulillah bakalan panjang. Allahu Akbar. Itu nggak suka kalau orang sudah cita rasanya akhirat. Jadi memang nggak bisa. Kenapa sih? Kan mestinya senang kan? Senang kan bagian cita rasanya masih dunia. Sehingga emang kadang kita nggak bisa memaksa orang yang seperti ini untuk kemudian kalau dia jadi imam, kita nggak bisa pesan tolong bacaannya jangan panjang-panjang. Ya meskipun memang jadi imam tetap harus melihat bagaimana keadaan makmum. Tetapi bagi makmum yang sudah jadi cita rasanya sudah akhirat, itu pertama dia tidak senang kalau bacaan imamnya pendek. Dan yang kedua, yang kemudian dia merasa berat adalah kalau harus mengakhiri sholat. Ketika sudah tasyahud akhir itu rasanya ya Allah, perpisahan denganmu sebentar lagi akan terjadi. Berat. Itu kalau orang sudah cita rasanya akhirat, menyukai segala yang bermanfaat untuk hidup sesudah mati, dan pada saat yang sama menjauh dari amal-amal yang menimbulkan kesulitan untuk hidup sesudah mati. Menjauh dari amal-amal yang menimbulkan kesulitan untuk hidup sesudah mati. Dan itu sesuatu yang logis. Orang kalau sudah tahu, orang Jawa misalnya, kalau sudah makan nasi padang bakalan mules. Misalnya cita rasanya memang cita rasa Jawa yang manis gitu. Nah ini kalau sudah makan padang itu mesti mules-mules. Mungkin dia akan mencari masakan padang. Dia akan menjauh karena dia tahu betul ini nanti akan bikin kesulitan bagi saya. Hal yang sama, jangan paksa orang Padang untuk menikmati masakan Jawa. Ini bakalan perut ini rasanya nggak enak. Ini lauk atau kolak, nggak ada pedesnya sama sekali, bahkan rasanya manis. Ini sudah cita rasa, dua orang ini beda. Nah, cita rasa akhirat membuat orang selalu berpikir ini akan menimbulkan apa kalau kesulitan akan dijauhi. Ya, contohnya suap itu bikin kesulitan kan? Tidak ada. Iya, bikin kesulitan. Baik menerima maupun menyuap, dua-duanya hukumnya sama. Daripada bikin sulit di akhirat. Memang bikin enak barangkali di dunia. Itu pun kalau nggak ketahuan ya.
Tapi kalau di akhirat kan pasti ketahuannya, catatannya ada. Iya, kayak gini ini jelas bikin sulit ya. Enggak. Iya, ini jelas bikin sulit. Bagaimana dengan yang ini? Bikin sulit nggak nanti di akhirat? Kalau ada yang bilang enggak, ya tunggu aja deh nanti. Tapi kayaknya bikin sulit ya, daripada nanti saudara sulit, mendingan udah deh dari sekarang enggak ada. Iya, jelas bikin sulit. Iya, jelas bikin sulit. Bikin sulitnya apa? Bayangkan saja ditanya kenapa Anda nonton bola, kira-kira jawabannya apa? Senang. Iya. Nah, saudara sehari baca Quran berapa? Ya, setengah juz. Setengah juz itu setengah jam. Nonton bolanya sudah pokoknya. Pertanyaan-pertanyaannya membuat kita terbelalak, kaget, tidak mengira kalau ditanya dengan pertanyaan seberat ini. Ini juga bikin sulit, Pak. Nanti di akhirat ini bikin sulit. Apalagi kalau mengganggu yang lain ya. Iya, menimbulkan gangguan bagi yang lain. Bagaimana dengan ini? Wah, ini lebih lagi. Karena itu orang yang cita rasanya sejak akhirat sekali akan menjauhi hal-hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun akhirnya ini bicara soal akhirnya, mungkin saudara yang ikhwan ini pulang lebaran ketemu dengan teman-teman putri dulu waktu SMA. Ya, waktu SMA sih lumayan ngoboy gitu. Cuma begitu kuliah, kenal dengan pengajian, ya, kenal dengan masjid, ya Allah ternyata itu dosa. Nah, begitu pulang ketemu teman putri, dia ngajak salaman. Apa yang kira-kira saudara lakukan? Mendekat atau menjauh? Salaman dengan jenis itu akan bikin kesulitan nggak nanti di akhirat? Bikin kesulitan. Nabi saja mengatakan lebih baik aku menggenggam bara api daripada menyentuh tangan wanita. Hal yang sama dengan sebaliknya. Berarti itu kan bikin kesulitan. Kemudian kita tegas menolaknya. Sekali lagi tegas menolaknya. Karena saya tahu ini bikin kesulitan bagi diri saya. Maka orang-orang yang konsisten seperti ini, insya Allah Allah akan anugerahkan untuk dia apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai halawatul iman. Mungkin saja teman putri itu tersinggung, mungkin, tapi insya Allah halawatul iman akan Allah hadirkan untuk kita, dan ketersinggungan teman putri itu tidak akan berubah menjadi benci. Tidak akan berubah menjadi benci. Kenapa? Karena saya melakukannya karena iman. Beda kalau melakukannya bukan karena iman. Nggak sudi saya salaman sama kamu, misalnya. Nggak sudi saya. Nah, itu sudah bukan karena iman. Kalau bukan karena iman, ketersinggungan itu bisa menimbulkan sakit hati. Tetapi kalau dorongannya iman, di satu sisi kita akan mendapatkan apa yang disebut Nabi sebagai halawatul iman. Karena halawatul iman itu kan salah satunya kata Nabi dalam hadis Bukhari, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang membenci kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Benci kepada kekufuran. Nah, kekufuran itu termasuk di dalamnya kemungkaran. Saya tahu ini kemungkaran, saya nggak mau melakukannya. Disuap,
Saya nggak mau melakukannya karena ini adalah iman. Saya melakukannya karena iman. Orang yang menyuap mungkin tersinggung, tapi insya Allah tidak akan membuat dia benci. Enggak. Kenapa? Karena dalam iman kita merasakan apa yang disebut sebagai halawah. Oleh karena itu nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Yang penting dorongan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan hadirkan untuk kita nikmat lezatnya iman. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan kita, mengapa banyak orang yang mengaku beriman tapi belum merasakan halawatul iman? Iya, mengapa? Iya, belum merasakan halawatul iman. Ada banyak jawaban tentu yang jadi belum merasakan halawatul iman. Karena belum merasakan halawatul iman, dia belum bercita rasa akhirat. Jadi kenapa orang belum merasakan halawatul iman? Karena dia belum bercita rasa akhirat. Nah, kenapa orang sampai belum bercita rasa akhirat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang telah sampai di rumah iman tapi tidak mau memasukinya. Itulah orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak merasakan halawatul iman, tidak merasakan manisnya iman. Lagi-lagi, kenapa kita sudah mengaku beriman tapi belum merasakan manisnya iman? Ini jawabannya. Mereka telah sampai di rumah iman tetapi tidak mau memasukinya. Ini agak aneh teman, tapi itulah yang terjadi. Mungkinkah ada orang yang pulang ke rumahnya dalam suasana hujan, lari dia sampai di rumah, terus sampai di rumah nggak mau masuk? Mungkinkah itu ada? Nah, tapi kalau rumah itu bernama iman banyak. Banyak. Jadi dalam bahasa yang lain, mereka telah sampai di rumah iman tetapi mereka menyia-nyiakannya. Kenapa itu bisa terjadi? Iya, kenapa? Penyebabnya. Dan ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya 47, 48, 49 dan 50. Adalah karena ini. Jadi dia ada di sini, rumah imannya ada di sini. Terpisah oleh dia telah sampai, tapi kalau antara dia dengan rumah udah dekat sih, 5 meter kan sebenarnya udah dekat ya. 5 meter kan tinggal berapa langkah udah sampai. Tapi kalau antara dia dengan rumah iman itu ada jurang seperti ini, dia telah sampai tetapi dia tidak bisa memasukinya. Nah, jurang ini apa? Itu yang disebutkan oleh Allah di ayat 47 sampai ayat 50. Persisnya di ayat yang ke-50 yang kemarin sempat kita bahas. Afi qulubihim maradun am yatabu am yakhafuna an yahifa Allah 'alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul zalimun. Ada 3 hal yang menyebabkan antara orang yang mengaku beriman dengan rumah iman ada jurang yang memisahkannya. Yang pertama adalah afi qulubihim marad. Apakah di hati mereka ada penyakit? Amir tabu, ataukah mereka itu ragu? Am yakhafuna an yakhifa Allahu 'alaihim wa rasuluhu. Ataukah mereka takut kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil kepada mereka? Jadi ada 3 yang kalau kemudian kita sebut 3 itu. Yang pertama adalah maradul qalbi, hati yang sakit.
Orang kalau mengaku beriman tapi hatinya penuh dengan penyakit, itu berarti antara dia dengan rumah iman terpisah. Mungkin saja dia melakukan amalan-amalannya orang yang beriman, tetapi amalan-amalan itu ternyata dia lakukan tidak di dalam rumah iman, tetapi di luar rumah iman. Contoh, orang yang di hatinya masih ada penyakit riya. Kira-kira kalau orang riya itu rajin beramal soleh nggak? Orang yang riya itu rajin beramal soleh nggak ya? Tentunya. Sebab nggak mungkin orang riya tapi nggak pernah ngamal, nggak pernah berbuat kebaikan, tapi kemana-mana dia pamerkan kebaikannya, kan nggak mungkin. Orang hanya akan memamerkan kebaikan karena dia melakukan itu. Jadi orang yang riya itu bisa saja dia rajin melakukan amal kebaikan, rajin salat, rajin baca Quran, mungkin juga menghafalkan Quran, sedekah kemana-mana. Tetapi kalau kemudian di hati dia masih ada riya, berarti dia melakukan kebaikan itu di dalam rumah iman atau di luar? Di luar rumah iman. Bukti dia melakukannya di luar rumah iman adalah Allah tidak menerima amal orang seperti ini. Allah tidak menerima. Kalau Allah tidak menerima kan berarti tidak ada beda dengan orang-orang di luar, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka juga melakukan amal kebaikan. Orang-orang kafir yang rajin melakukan amal kebaikan kan banyak. Apakah amal mereka diterima? Enggak. Nah, orang yang riya juga sama, amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-irtab, ragu. Apa benar kalau saya baca Quran nanti saya dimasukkan ke dalam surga? Apa benar kalau saya sedekah nanti dibalas 10 kali lipat? Jangan cuma bohong, saya sedekah ternyata nggak ada balasan. Kalaupun seandainya dia tetap beramal, ya gimana lagi yang lain beramal lah berarti daripada nggak enak sama teman-teman. Kira-kira amalnya diterima nggak? Enggak. Berarti kan sama dengan dia beramal sebagaimana amalnya orang yang beriman, tetapi dia melakukannya tidak di dalam rumah iman, melainkan di luar rumah iman. Dan satu lagi, ini yang cukup parah juga, su'udzan billah, berprasangka buruk kepada Allah. Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, itu dia, kalaulah dia beriman, berarti dia telah sampai di rumah iman, tetapi dia tidak bisa memasukinya. Karena su'udzan billah itu sudah memisahkan antara seseorang dengan rumah iman. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seperti ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Sebab na'udzubillah kalau sampai kemudian kita sudah menyatakan diri beriman, tapi gara-gara 3 hal ini hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak ada di dalam rumah iman. Bedanya kalau orang seperti ini tercatat sebagai orang yang beriman, KTP-nya juga Islam, tapi amalnya tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia melakukan semua amalnya itu di luar rumah. Orang itu harus dijalankan. Dan bagaimana cara menjalankannya? Ayat berikutnya yang kemudian menjelaskan kepada kita, yaitu An-Nur ayat 51. Sebelum kita jelaskan An-Nur ayat 41 ini, izinkan saya menyampaikan mukadimahnya. Yang ini ada kaitannya dengan materi kita di pertemuan Senin yang lalu. Ini ayat 51. Innama qala al-mu'minina idza du'a ila
rasulihi liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Inilah yang pokok di dalam iman. Hanya saja ucapan orang yang beriman tidak dorong manakala dipanggil, diundang, diajak ilallahi menuju Allah wa rasulihi dan rasulnya, liyahkuma bainahum untuk berhukum di antara mereka, berhukum dengan hukum Allah dan rasulnya. Nah, bagaimana ucapan orang-orang yang beriman itu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang benar. Mereka lah orang-orang yang sukses. Inti dari iman ada pada sami'na wa ata'na. Kenapa ada pada sami'na wa ata'na? Izinkan kita beranalogi dulu. Hidup manusia seperti hidupnya komputer. Apa yang paling pokok dalam komputer? Pertama ada monitor kan? Nah, monitor itu ibaratnya adalah perbuatan kita. Apapun yang diperbuat manusia akan selalu tampak tertayang di monitor hidupnya. Jadi monitor itu adalah apa yang nampak pada diri kita. Tapi mungkinkah yang tampak di monitor itu tanpa tersambung ke unsur yang lain dari komputer? Enggak. Sebenarnya apa yang nampak di monitor itu adalah gambaran dari apa yang tersimpan di CPU. Monitor hidup manusia disetting tersambung ke sebuah CPU bermerek. Itu settingan komputer hidup manusia. Monitornya adalah perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita. Tapi monitor hidup kita itu sebenarnya tersambung ke sebuah GPU, mereknya apa? Apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya bahwa yang tertayang di monitor hidup manusia adalah wujud amal-amal akhirat. Wujud amal-amal akhirat. Karena memang CPU-nya namanya akhirat. Berarti yang tampak di monitor kan sama dengan apa yang ada di CPU. Gak mungkin beda. Iya, gak mungkin beda. Gak mungkin. Persis sama. Buka file apa, pasti keluar di monitor adalah sesuai dengan isi file itu. Gak mungkin buka file murotal, tiba-tiba di monitor orang nyanyi-nyanyi. Gak mungkin. Iya, pasti sama. Itulah gambaran tentang hidup manusia. Jadi yang tampil di monitor hidup kita adalah amal-amal dengan kualitas ukhrawi. Kenapa? Karena sebagai orang yang beriman, komputer hidup kita, monitor hidup kita ini tersambung ke GPU bernama akhirat. Bernama akhirat. Kenapa tersambung ke sana? Ya sederhana aja, karena memang kita asalnya dari sana. Asalnya kita dari sana. Contoh paling mudah, orang Jawa pergi ke Sumatera. Apa yang paling mudah bagi dia? Ngomong pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sumatera? Pakai bahasa Jawa. Tersambung dia. Ya, meskipun dia sudah lama meninggalkan tanah Jawa. Sejujurnya saya pribadi lebih mudah bicara pakai bahasa Cirebon daripada bicara pakai bahasa Jogja. Meskipun
meskipun saya sudah cukup lama, tapi kalau diajak bicara pakai bahasa Cirebon atau bahasa Jawa, saya pilih bahasa Cirebon, lebih mudah, lebih lancar. Sekali lagi, asalnya kita adalah akhirat. Dunia ini tempat kita mampir, tempat kita singgah sejenak. Suatu saat kita kembali ke kampung akhirat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi akhirat atau agar tersambung. Nah, caranya bagaimana? Ya ibarat antara monitor dengan CPU ya. Harus ada kabel yang menghubungkannya. Maka demikian pula agar monitor hidup kita di alam dunia ini tersambung ke langit sama dengan tersambung ke akhirat, maka harus ada kabel yang menghubungkan antara monitor hidup kita di dunia ini dengan CPU di langit, CPU di akhirat. Nah, kabel penghubungnya itu apa namanya? Kabel penghubungnya namanya iman dengan dua lain. Nah, lainnya apa? Disebutkan oleh Allah di An-Nur ayat 51 tadi adalah sami'na wa ata'na. Itu yang akan membuat monitor hidup kita di dunia ini tersambung ke alam, tersambung ke langit, sehingga yang nampak dalam monitor hidup kita persis sama dengan yang tersimpan di akhirat, yang tersimpan di langit. Yang pasti itu adalah kebaikan. Tetapi terhubungnya itu sekali lagi dengan dua lain. Satu nggak cukup, sami'na dan ata'na. Kalau cuma sami'na, kalau cuma sami'na, nanti di monitor hidup dia yang nampak apa? Yang nampak adalah wajah-wajah Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, apa mereka bilang ketika diajak untuk bertaklim kepada Allah dan Rasulnya? Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar ayat-ayat Quran itu, kami dengar pesan-pesan langit itu, kami dengar. Nanti kemudian mereka mengatakan wa ata'na, tapi kami menentangnya, kami membangkangnya. Itu kalau lainnya hanya sami'na tanpa wa ata'na. Dan rasanya juga nggak mungkin ata'na tapi tidak sami'na. Tapi mau nggak mau dua-duanya. Dan kita berlindung dari wajah-wajah Yahudi seperti itu. Seperti kadang kita jumpai sering tersirat bahkan tersurat di wajah kita. Kalau sudah ada orang baca Quran kan mau mendengarkan, apalagi kalau bacaannya enak. Siapa nih yang baca Musyari Rasyid Al-Sabir? Mau mendengarkan, tapi selesai mendengarkan keluar dari masjid, wah lagi enak ya yang baca itu betul-betul seperti Syekh Musyari Rasyid. Beda dengan yang kemarin. Kemarin udah gak lancar, suaranya juga cempreng, wajah pendeknya gak teratur. Itu berarti dia mau mendengarkan tetapi tidak mau mentaati. Ya, yang tampak di monitor hidupnya tidak mungkin wajah langit, tidak akan mungkin wajah akhirat, berarti wajah yang lain. Wajah yang lain itu berarti bukan wajah kebaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga teman-teman sekalian, bagaimana dua lain ini benar-benar tersambung antara monitor hidup kita dengan alam akhirat. Nanti kita lihat, tanpa sami'na dan ata'na hidup manusia tak akan bisa tersambung ke alam akhirat. Yang menegaskan, enggak bisa.
Sehingga yang tampak di monitor hidupnya sekali lagi bukan wajah akhirat, bukan kebaikan akhirat, bukan amal-amal akhirat. Nah, bagaimana caranya agar sekali lagi dua line ini tersambung antara kita dengan akhirat, antara kita dengan langit? Mari kita bicara tentang iman. Nur ayat 51 ini menyampaikan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang ketika diajak menuju Allah dan Rasulnya, ungkapannya sami'na dan ata'na. Yang ingin kita bahas sekarang adalah bagaimana caranya agar kita sebagai seorang mukmin itu selalu sami'na, selalu mendengar apapun yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mau mendengar, karena mau mendengar itu hal yang sangat penting. Orang kalau sudah tidak mau mendengar, ya sudah selesai. Kita hanya akan bisa mendengar dalam arti mendengar yang merupakan pilar iman. Itu kalau seandainya kita memiliki apa yang disebut dengan al-hub, cinta. Cinta inilah yang membuat kita mau mendengar. Mendengar dalam arti yang sesungguhnya, bukan mendengar basa-basi. Itu menjadi sangat penting. Mencintai. Karena cinta, kita mau mendengar. Kita sangat mencintai seorang guru. Apa yang terjadi kalau beliau bicara? Kita pasti mendengar. Jangankan beliau bicara, baru datang aja udah diem semua kan? Di sebuah pesantren, santri sedang menunggu Pak Kiai. Ya mereka ngobrol, begitu Pak Kiai datang, apa yang dilakukan oleh mereka? Diam, siap mendengar. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai, gurunya. Jadi modal kita bisa sami'na adalah karena adanya mahabbah, cinta. Nah, bagaimana dengan ata'na? Nah, kalau ata'na kita hanya akan bisa kita lakukan kalau kita memiliki apa yang disebut sebagai al-khasyah, yang sering disebut sebagai takut, tapi sebenarnya bukan. Khasyah itu bukan takut, bukan. Kalau khauf, dan mungkin bisa diartikan sebagai takut. Tapi kalau khasyah itu dia merupakan kelanjutan dari hub. Merupakan kelanjutan dari hub. Jadi kalau hub mencintai, kemudian khasyah diartikan takut, kan nggak nyambung. Saya takut kepada orang yang saya cintai, itu kan tidak tepat. Khasyah kepada yang saya cintai itu tepat. Jadi kalau gambaran sederhananya pada kasus tadi, santri dia sangat mencintai gurunya. Dia sangat mencintai gurunya. Nah, di tengah-tengah mengaji, dia katakanlah boleh bawa HP ini. Ada temennya, saya udah nunggu di luar. Iya, saya nunggu di luar. Jadi santri tadi berani nggak keluar? Dia nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena Pak Kiainya nanti akan ngeliat. Dan dia nggak berani keluar itu namanya apa? Takut gurunya bukan seorang yang suka marah kok, bukan orang yang suka menghukum. Berarti
dia nggak berani keluar itu namanya apa? Dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan khasyah. Nggak enak sama ngomongnya. Bukan karena takut. Kalau mau sih ngacu minta izin pasti dibolehkan. Kok rasanya nggak semestinya, ini nggak etis ya. Masa guru lagi ngomong saya tiba-tiba berdiri dan minta izin memotong lagi, ya rasanya kok nggak sopan. Dan perasaan seperti itu itulah yang disebut sebagai khasyah. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih tentang khawf dan khasyah ini. Tetapi intinya kalau itu dikaitkan dengan iman, berarti khawf dan khasyah ini tertuju kepada siapa, Bapak Ibu? Tertuju sebelumnya ya. Sebelum tertuju kepada siapa, kita pahami dulu pengaruh dari khawf, pengaruh dari khawf dan pengaruh dari khasyah. Orang kalau sudah mencintai, dia mau mendengar. Orang kalau sudah mencintai, dia akan terdengar. Dan kalau sudah mendengar, apa yang kemudian muncul? Yang muncul adalah mempengaruhi pikiran dan perasaan. Itu kalau seandainya kita mendengar disertai dengan rasa cinta. Dan inilah bedanya antara orang yang mendengar disertai dengan cinta dan tidak disertai dengan cinta. Kalau orang mendengar hanya karena suaranya enak, itu nggak bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan. Enggak. Kalaupun mempengaruhi, itu mempengaruhi nafsu. Saya mendengar suaranya dia, itu bukan mempengaruhi pikiran dan perasaan, enggak. Itu mempengaruhi nafsu. Dan nafsu itu bukan pikiran, bukan perasaan. Meskipun di dalam nafsu itu ada pikirannya tersendiri, ada perasaannya sendiri. Tapi sekali lagi, kalaupun disebut pikiran dan perasaan, itu adalah pikiran dan perasaan nafsu. Tetapi kalau seandainya mendengar itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaan. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat orang-orang yang beriman itu bisa menangis ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Quran. Betapapun dia tidak paham, betapapun dia tidak mengerti ayat yang dia dengarkan itu. Kenapa bisa menangis? Karena yang saya pahami bahwa yang saya dengarkan ini adalah kata Allah. Ini adalah firman Allah, ini adalah kalam Allah yang sangat saya cintai, yang sangat saya cintai. Itu saja sudah membuat pikiran dan perasaan orang yang beriman akan terpengaruh. Itu khawf. Nah, lantas bedanya dengan khasyah apa? Kalau khasyah, sesuatu yang mengikat pikiran dan perasaan. Sesuatu yang mengikat pikiran dan perasaan. Sebab pikiran dan perasaan itu seperti hewan liar. Seperti hewan liar yang kalau tidak diikat dia bisa pergi. Karena itu sering terjadi ada orang yang tadi waktu mendengarkan tilawah Quran, mendengarkan doa, dia bisa menangis. Dia bisa menangis. Tapi setelah itu dia bisa tertawa terbahak-bahak. Ada nggak yang seperti itu? Kemana perasaan? Perasaan khusyuk, perasaan larut dalam doa. Kemana? Dia pergi. Karena pada saat dia mendengarkan itu memang ada rasa cinta, tetapi dia tidak punya rasa khasyah. Tidak punya rasa khasyah. Sehingga gampang datang tapi gampang pergi. Orang seperti ini artinya tidak bisa konsisten, nggak bisa istiqomah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan iman, maka khawf dan khasyah ini tertuju hanya kepada
oleh Allah. Khasyah akan membuat pikiran dan perasaan kita pun terikat oleh Allah. Kita bisa bayangkan, mudah dipengaruhi, mudah diikat. Ya udah, nggak bisa kemana-mana. Pada akhirnya kemudian orang-orang seperti ini akan bisa istiqomah di jalan yang lurus dengan hanya berbuat dan bertindak yang bermanfaat untuk hidup di alam. Dan inilah sikap orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Pertanyaan seperti ini. Istiqamah hanya akan bisa diperoleh kalau seandainya kita sudah sami'na wa ata'na. Kita bisa sami'na karena kita melandasinya dengan hub. Kita bisa ata'na karena kita melandasinya dengan khasyah. Dengan khasyah, orang yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala cenderung mudah untuk taat. Kalau orang sudah tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, karena dia memiliki hub dan dia memiliki khasyah, pasti ayat-ayat Quran yang menyentuh perasaan dia itu akan terus mengikat perasaan dan pikiran dia. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-51 ini memberikan pesan kepada kita untuk bisa memiliki dua hal ini, hub dan khasyah. Kita awali dulu dari hub. Hub adalah buah dari ma'rifat kita akan tak terhitungnya nikmat yang Allah limpahkan untuk kita. Jadi ada kaitannya dengan ma'rifat kita, akan tak terhitungnya nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang menyebabkan hub. Dan bicara tentang hub, Bapak Ibu, butuh berapa lama untuk kemudian kita jatuh? Bukan jatuh ya, untuk mencintai Allah. Untuk berapa lama? Satu hari untuk bisa mencintai Allah itu terbilang waktu yang terlalu singkat atau waktu yang cukup lama. Satu hari kita kemudian akhirnya timbul hub cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu waktu yang lama atau sebentar? Ada nggak orang yang kemudian akhirnya betul-betul sangat mencintai Allah hanya dalam waktu satu hari? Orang akan mengatakan, mencintai Allah itu butuh proses. Mencintai Allah itu butuh proses. Subhanallah. Sesungguhnya untuk mencintai Allah itu nggak perlu waktu lama. Satu hari kita bisa mencintai Allah itu terbilang waktu yang terlalu lama. Waktu yang terlalu lama. Karena sebenarnya kita bisa mencintai Allah itu hanya dalam waktu beberapa saat saja. Buktinya, kalau seandainya kita hadir dalam satu pertemuan banyak orang seperti ini, kemudian kita melihat ada seseorang yang kalau kita lihat penampilannya itu biasa-biasa saja, tapi kemudian teman yang kebetulan bareng sama kita masih tahu, misal mahasiswa, kamu tahu nggak siapa orang itu? Nah, saya nggak tahu. Nah, itu kalau penampilannya orang biasa, tapi itu orang yang kaya raya. Sekalinya nyumbang itu jangan tanya. Belum lama ini dia menyumbang 1000 masjid per masjid. Pokoknya betul-betul tawaduk betapapun kaya-kaya. Ibadahnya juga, bahkan dia itu hafal Quran. Teman kita cerita sampai di sini saja, timbul rasa apa kita kepada beliau? Mungkin kan tidak ada perasaan cinta. Mungkin kan?
Kalau kemudian tanpa niat dan besoknya beliau datang ke rumah kita, kita akan menyambutnya dengan rasa cinta atau biasa aja? Pasti senang sekali kan, subhanallah, beliau yang datang. Itu baru cinta kepada orang, di mana orang itu sudah memberikan kebaikannya nggak kepada kita? Belum, kita belum merasakan kebaikannya. Cuma kita mendengar aja kalau beliau itu orang yang sangat baik, yatim piatu yang diasuh oleh beliau itu sudah ribuan. Kita sendiri tidak merasakan kebaikan beliau, tapi cerita itu saja sudah menyebabkan kita mencintai beliau. Bagaimana dengan Allah? Apa yang tidak baik pada diri Allah? Dan sudah berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kemudian tidak timbul rasa cinta kepada Allah, itu sebuah pertanyaan. Kok bisa? Contoh sederhana saja kebaikan Allah yang bagi kita luar biasa. Saya sering mencontohkan ini ya, karena ini kelihatannya sepele, tapi Masya Allah luar biasa dampaknya. Allah karuniakan untuk kita sepasang kaki, di kaki ada lutut. Siapa yang merancang? Di kaki ada lutut, Allah. Dan tahukah kita, lutut ini luar biasa. Kalau ingin tahu bagaimana luar biasanya lutut, bayangkan ada orang punya kaki tapi nggak punya lutut. Kebayang nggak? Ya Allah, mau sujud gimana? Ngaji begini, kalau nggak ada lutut susah nggak? Susah, nggak ada yang lekuk begini kan? Semua selonjor. Iya, menghabiskan banyak tempat kan? Duduk, kalau nggak pakai lutut, kebayang? Lesehan begini, nggak pakai lutut, kalau pengen nyoba boleh. Atau ini sudah kadung duduk ya. Nanti pas berdiri, panitia nanti dilihat ya, di apa-apa gitu. Ayo kita bangun tanpa lutut. Masya Allah. Itu kebaikan Allah yang luar biasa. Terus bagaimana kemudian tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sering kemudian terjadi, iya sih, memang Allah itu baik, maka kadang ngasih sama saya itu sakit, miskin, gak cantik, ya, jadi saya susah. Saya jadi susah. Nah, kita ingin fokus ke sini karena ini hal yang sangat penting. Kalau kemudian kita menyampaikan alasan bahwa saya susah untuk mencintai Allah karena memang di satu sisi Allah itu baik, tapi di sisi yang lain kok saya merasa bahwa Allah tidak memberikan kebaikan secara utuh kepada saya. Mungkin ini ada kaitannya dengan pemahaman kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang ingin sama-sama kita luruskan, pemahaman kita akan hakikat takdir. Iya, pemahaman kita akan hakikat takdir. Jadi kadang sering menjadi ganjaran bagi kita untuk tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semestinya. Ya, dan itu penting bagi kita, dan ini yang kita coba sebagai penutup. Khosya nanti mungkin pekan depan baru kita sampaikan. Kita bicara dulu karena ini hal yang sangat penting. Kita mendengar itu akan berpengaruh kalau kita mendengar disertai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa semua manusia itu hidup pasti di atas jalan takdir. Di mana takdir manusia itu oleh Allah dibuat beda-beda kan? Ada jalan takdirnya seperti ini. Kelihatannya mengasyik.
Tapi ada yang jalan takdirnya seperti ini. Bisa jadi ada orang yang jalan takdirnya sepertinya lurus-lurus aja, tapi kita nggak tahu bahwa jalan lurusnya garis takdir dia. Nah itu karena Allah warga nggak pernah begini. Ada juga orang yang garis takdirnya selalu bingung, selalu dihadapkan pada dua pilihan yang membuat dia bingung. Nih, pagi-pagi aja udah bingung nih nasi goreng atau nasi udang. Ya itulah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi satu hal yang kita betul-betul pegang, seperti apapun suratan takdir hidup kita, Allah Ta'ala hanya menginginkan kebaikan untuk itu yang jarang dimengerti. Itu yang jarang dimengerti. Kita umumnya hanya bicara takdir baik dan gak mau menerima takdir buruk. Padahal bicara soal takdir, memang tidak bisa dipungkiri takdir itu ada dua macam kan? Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Kenapa sih harus ada takdir buruk? Ya kalau Allah hanya menentukan takdir baik saja tanpa takdir buruk, lantas kapan sebuah takdir itu dikatakan baik? Kalau Allah hanya mentakdirkan semua orang kaya, kapan orang merasa dirinya kaya? Karena itulah bagian dari ilmu Allah, bagian dari sifat hakimnya Allah, takdir ada baik dan buruk. Tetapi ini yang nanti akan berlaku, Bapak Ibu. Takdir baik belum tentu menjadi kebaikan, sebagaimana takdir buruk belum tentu menjadi buruk. Oleh karena itu, orang-orang yang memahami, mereka tidak pernah peduli soal takdir itu urusan Allah. Yang penting kemudian bagaimana takdir baik menjadi kebaikan, takdir buruk menjadi kebaikan. Jadi yang kita ambil adalah bagian kebaikannya saja. Sebagai contoh, ini punya rumah bagus begini, ini dianggap takdir baik atau takdir buruk? Takdir baik ya. Ada kolam renangnya. Takdir jadi orang kaya, orang sedang menyebutnya itu orang takdirnya baik sekali, cepat sekali kaya. Apakah takdir kaya yang disebut takdir baik otomatis menjadi kebaikan? Belum tentu. Kalau seandainya ada orang yang waktu belum kaya, kenal masjid, suka nyapa tetangga, serabun dengan masyarakat, tapi begitu kaya, ya lupa dengan masjid, nggak kenal tetangga, apa takdir kaya menjadi kebaikan? Enggak. Orang pasti akan berdoa, ya Allah buat dia miskin lagi. Tapi kalau seandainya ada orang yang takdirnya seperti ini, punya putri dilamar orang, menikah, setelah itu dibawa suaminya, suatu saat ibu nengok sang putri, begitu nengok rumahnya kayak gini, akan bilang apa kepada putri ibu? Nah, kamu nasibnya jelek amat, udah dapat suami nggak jelas kerjaannya, ditempatkan di rumah kayak gini, itu dianggap takdir buruk. Tapi kalau seandainya si putri ini bilang begini, ibu, suami saya memang tidak jelas pekerjaannya, tapi jelas kerjanya. Ya rumah kami begini, tapi doakan kami sedang berusaha untuk memperbaiki diri ini menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang takdirnya buruk seperti ini, tapi kemudian sikapnya seperti itu, bukan kan takdir buruk yang menjadi kebaikan? Ini takdir baik atau takdir buruk?
Orang sering menyebut takdir buruk kan. Tapi kalau ini dianggap takdir apa? Bagi mesti lancar. Takdir baik. Wah, takdir baik ini kita anginnya kencang nih. Ini ternyata soal takdir baik dan buruk pun sangat relatif. Bisa ke tanah suci takdir baik atau takdir buruk? Takdir baik. Tapi apa otomatis menjadi kebaikan? Belum tentu. Kalau sepulang dari haji diundang temannya, ngapa sih undangannya nggak pakai huruf H? Nggak datang dia. Ketika ditanya, Pak kemarin kok nggak datang? Ya gimana saya datang? Dia nggak menghargai saya. Maksudnya, bayangkan di undangannya itu nggak ada huruf H-nya, coba. Itu memang satu huruf, tapi perjuangan saya luar biasa. Kan dia tidak menghargai perjuangan saya. Ya gimana saya menghargai dia? Nah, kalau seandainya ini cuma seandainya, insya Allah nggak ada. Ada orang seperti itu, berarti takdir baik ke tanah suci menjadi kebaikan atau keburukan? Keburukan. Tapi kalau seandainya ini, terutama malam Selasa kemarin, ini takdir baik atau buruk? Buruk. Apa otomatis menjadi keburukan? Belum tentu. Kalau setelah itu kemudian bertaubat, menyesal, dan kemudian meninggalkan hidup lebih baik, hidup dalam ketaatan, tentu orang-orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai takdir buruk yang membawa keburukan, tapi justru takdir buruk yang menjadi kebaikan. Dan karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang takdir, pertama kita memahami bahwa takdir itu ada takdir duniawi dan ada takdir ukhrawi. Ada takdir duniawi, ada takdir ukhrawi. Takdir duniawi itu takdir yang dirasakan waktu hidup di dunia. Ada yang takdirnya kaya, ada yang takdirnya miskin. Ada yang takdirnya cantik, ada yang tidak cantik. Itu takdir duniawi. Dan ada takdir ukhrawi. Kalau takdir ukhrawi itu dermawan, tapi ada orang yang kikir. Nah, itu kan takdir ukhrawi namanya. Ada yang jujur, tapi ada yang ngapusi. Ada yang sholat, ada yang nggak mau sholat. Itu takdir ukhrawi. Dan itu baik takdir duniawi ataupun takdir ukhrawi ada dua macam. Ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itulah ketika Nabi ditanya tentang rukun iman, tentang iman, jawaban Nabi tentang iman di bagian akhir apa? Antum minna bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Kalian mengimani bahwa mengimani takdir, ya, baik buruknya itu dari Allah. Jadi ada takdir baik, ada takdir buruk, dan kedua-duanya itu dari Allah. Tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, baik di dalam takdir baik maupun takdir buruk, Allah hanya menginginkan satu atas kita, yaitu menjadi kebaikan akhirat. Menjadi kebaikan akhirat. Ada orang takdirnya baik, bisa nggak menjadi kebaikan akhirat? Bisa. Takdirnya kaya, bisa menjadi kebaikan akhirat. Ada orang takdirnya miskin, bisakah miskin itu menjadi kebaikan akhirat? Bisa. Dan mana yang lebih dekat menjadi kebaikan akhirat, takdir kaya atau takdir miskin? Bukan nggak takdir miskin. Itu lebih mudah menuju ke kebaikan akhirat. Kalau takdir kaya kan untuk menjadi kebaikan akhirat, wah itu lebih berat. Beratnya apa? Kalau punya uang banyak harus dibagi-bagikan. Bagi-bagikannya dia berat, melakukannya juga berat. Kalau orang takdirnya miskin dan ingin menjadi kebaikan akhirat, caranya apa? Satu aja, sabar, selesai. Berarti kalau begitu pengen takdir kaya atau takdir miskin? Tetap aja takdir kaya. Nah,
sebenarnya yang Allah inginkan adalah kebaikan akhirat. Ini sebenarnya belum selesai, tapi waktu sepertinya membatasi. Sebelum kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Kalau ada saya persilahkan. Sebenarnya takdirnya nggak ada yang nanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dirahmati Allah, bagaimana caranya agar takdir baik dan buruk ini menjadi kebaikan akhirat? Ini tugas kita. Caranya adalah dengan kita memahami bahwa baik takdir baik maupun takdir buruk itu ada dua jenis. Ada yang belum terjadi dan ada yang sudah terjadi. Hal yang sama dengan takdir buruk. Ada yang belum dan ada yang sudah. Kayak itu kan, ada yang belum dan ada yang sudah. Miskin, ada yang belum, ada yang sudah. Takdir buruk bernama sakit, kan ada yang belum sakit, ada yang sudah sakit. Takdir baik sehat, pasti ada yang belum sehat dan ada yang sudah sehat. Kita hidup tidak akan pernah lepas dari 4 kemungkinan takdir ini. Takdir baik buruk yang belum terjadi, takdir baik buruk yang sudah terjadi. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap dasar kita terhadap semua takdir ini, baik yang sudah ataupun belum terjadi, adalah menerima. Ini paling enak. Dikasih kaya, terima. Kalau dikasih miskin, terima. Dipuji orang, jangan nolak, terima aja. Tapi kalau dihina orang, jadi terima. Kan paling enak begitu. Hidup itu paling enak adalah menerima apapun. Karena memang hukum dasarnya adalah tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang tidak terserap ke dalam hati. Betapapun kita menolak, tetap hati itu inginnya menerima. Ya sudah, kita berdamai saja dengan hati, terima apapun. Belum sholat, diterima atau ditolak? Diterima. Iya. Bapak udah sholat belum? Emangnya kenapa Bapak nanya-nanya sekarang? Itu berarti dia sikapnya menerima atau menolak fakta bahwa dia belum sholat? Menolak. Tapi kalau orang, Bapak belum sholat, iya, saya memang belum sholat. Doakan, iya, siapa yang punya keinginan bagaimana agar saya bisa? Ibu kok belum pakai jilbab, memang kenapa? Apa urusannya? Takut suami terganggu ya oleh saya, ya. Terganggu oleh saya. Nah, itu sikap menerima atau menolak? Menolak. Kalau menerima kan iya, saya sadar bahwa semestinya saya berbusana muslimah. Kok rasanya saya masih berat, doakan saya. Mudah-mudahan saya bisa berbusana muslimah. Itu berarti dia menerima. Nah, tetapi menerima di sini tidak boleh menerima pasif, harus aktif. Nah, aktifnya disesuaikan dengan takdirnya yang mana. Kalau takdirnya adalah takdir baik yang belum terjadi, dan inilah yang nanti akan menjadi kebaikan akhirat, adalah kalau kita melakukan al-kasbu. Jadi al-kasbu adalah kebaikan yang disimpan oleh Allah di dalam takdir baik yang belum terjadi. Jadi biarkan Allah menentukan takdir baik itu belum terjadi pada diri saya, nggak apa-apa. Yang penting saya kemudian mengambil kebaikannya, yaitu al-kasbu. Karena di balik semua takdir ini ada kebaikan. Tinggal kita cari kebaikannya apa. Nah, sekarang takdir baik yang sudah terjadi, di situ juga ada kebaikan yang disimpan oleh Allah. Apa namanya? Asyukur. Asyukur adalah kebaikan yang Allah simpan di dalam takdir baik yang sudah terjadi. Di dalam takdir sehat, di dalam takdir kaya, di dalam takdir istiqomah. Di situ ada kebaikan bernama asyukur. Nah, kita ambil asyukur itu. Yang ketiga, di balik takdir buruk yang belum terjadi, di situ juga Allah menyimpan kebaikan.
Nama kebaikannya adalah al-jambu, bukan al-mokat. Al-jambu itu kebaikan yang Allah simpan di balik atau di dalam takdir buruk yang belum terjadi, belum sakit. Kita ada kebaikan. Apa kebaikannya? Al-jambu. Belum miskin. Kita ada kebaikan di situ, namanya al-jambu. Belum gagal. Karena itu, kenapa kalau seandainya ada orang mengatakan belum sakit, sakit kan takdir Allah. Kalau takdirnya sakit, ya sakit. Kalau takdirnya enggak, ya enggak. Itu berarti dia orang yang tidak berusaha mengambil jatah kebaikan yang ada di balik takdir buruk yang belum terjadi. Bagaimana dengan takdir buruk yang sudah terjadi? Sudah kandung sakit. Berusaha untuk jangan sampai sakit, kok sakit juga. Berusaha jangan gagal, kok gagal juga. Berusaha agar jangan sampai hilang, kok hilang juga. Nah, di balik takdir buruk yang sudah terjadi, di situ ada kebaikan bernama al-inabah. Nah, kalau kita memahami takdir dalam 4 hal ini, inilah yang tidak akan menyebabkan kita merasakan ya Allah, tidak ada satupun takdir yang kau tentukan atas diri kami yang tidak membawa kebaikan. Apa kebaikan? Al-kasbu, asyukru, al-jambu, dan al-inabah. Itu yang rasanya harus kita pahami. Karena kalau kita memahaminya, kita betul-betul merasakan tidak ada satupun takdir yang terjadi atas diri saya kecuali di situ ada kebaikan Allah. Mudah-mudahan ketika kita mengetahuinya akan tumbuh benih-benih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Allah menjadi hal yang sangat penting, terutama kaitannya dengan kita yang mengaku sebagai orang yang beriman. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Allah setiap waktu menunggu cinta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang membuat kita mau mendengar apa saja yang dikatakan oleh Allah, dan ketika kita mendengar apa saja yang dikatakan oleh Allah itu betul-betul mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Itu akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf untuk kali ini tidak ada yang dijawab, mungkin disiapkan terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang. Dan bermanfaat. Assalamualaikum.